Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Seperti yang kita sudah ketahui semua bahwasanya peradaban Islam itu dimulai dari Nabi Muhammad, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian diteruskan oleh Daulah Umayyah begitu. Yang akan kita bahas dalam bab ini adalah lahirnya, terus khalifahnya, kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, terus kemundurannya gitu ya. Khalifah ini berdiri pada tahun 40 Hijriah ya. Adapun sebab-sebabnya berdirinya, yang pertama adalah perang Siffin ya. Perang Siffin ini adalah disebabkan oleh kebijakan Ali yang mengganti gubernurnya yang diangkat oleh Utsman. Karena Utsman ini banyak mengangkat keluarga, jadi dianggap kurang profesional ya. Maka Ali ini mengadakan perubahan ya, mengadakan perombakan pada susunan kabinet gitu ya. Namun itu tentunya menimbulkan gejolak yang terjadinya yang mengakibatkan perang Siffin. Kemudian ada tahkim ya, yaitu perdebatan antara siapa ini? Abu Musa dan Amr bin As yang pada intinya adalah menjadikan Muawiyah bin Abi Sufyan ini diangkat menjadi pemimpin ya, atau presiden gitu. Nah, sebab yang ketiga ini adalah Amul Jamaah ya. Amul Jamaah ini adalah tahun persatuan. Setelah ada gejolak, ada perpecahan di antara kaum muslimin, akhirnya mereka menyepakati bahwa Muawiyah ini adalah dipasrai ya, disepakati bahwa Muawiyah sebagai presidennya gitu. Yaitu ini menandakan atau menjadikan adanya Daulah Umayyah. Kemudian ini ada presiden ya, ataupun raja-rajanya, yaitu Muawiyah yang pertama, terus anaknya lagi. Ini sistem kerajaan gitu ya, sampai 14 ya, ada 14. Ini yang pertama Muawiyah ya, kebijakannya adalah memindahkan ibu kota yang tadinya dari Madinah ke Damaskus ya, di Suriah. Kemudian membangun administrasi pemerintahan, mengatur tentara ya, terus menciptakan pemilihan khalifah secara monarki ya. Kalau ini bedanya ya, kalau Khulafaur Rasyidin ini dengan demokrasi, kalau Muawiyah ini dengan cara monarki ya, dengan sistem kerajaan begitu. Terus mengubah fungsi Baitul Mal menjadi kekayaan milik keluarga ya. Jadi kalau sekarang Bank Indonesia itu menjadi presidennya begitu, menjadi uang presiden. Terus yang kedua, Marwan bin Hakam. Ini adalah kebijakannya meredam gerakan-gerakan ya. Setelah Muawiyah diangkat, tetap masih banyak gerakan-gerakan yang menghambat stabilitas pemerintahan ya. Oleh Marwan diredahkan, mengangkat putra Abdul Aziz sebagai gubernur Syam. Ya, ini banyak sekali ya. Terus Abdul Malik bin Marwan ini menjadi khalifah yang cukup lama ya, waktu 21 tahun.
Ya, untuk prestasinya atau kebijakannya yaitu mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania, kemudian melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dalam bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Jadi yang tadinya administrasi dalam bahasa Yunani ditransit ke dalam bahasa Arab gitu. Kemudian ada Abdul Walid bin Abdul Malik. Ini prestasinya ini luar biasa ya, penaklukan Andalusia di bawah pemimpinan Gubernur Musa bin Nusair ya, atau dengan Panglima Torik bin Ziyad ya, yang sangat terkenal ya. Ini pelebarannya sampai ke Spanyol. Terus mengembangkan seni budaya sehingga menjadi karya seni bercorak Islam, membangun rumah sakit, panti jompo, merenovasi Masjidil Haram. Terus yang kelima ada Umar bin Abdul Aziz ya, yang termasuk berprestasi adalah ya ini ya, mengumpulkan hadis. Berarti ini Imam Bukhari di sini ya, pada waktu Umar bin Abdul Aziz ini mengumpulkan hadis yang sahih, yang palsu. Dan ini malah Imam Muslim ditunjuk sebagai koordinatornya. Terus menghentikan pemungutan pajak dari mu'alah dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong untuk masuk Islam. Terus menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah, menetapkan hukum berdasarkan Islam dengan tegas. Ya, ini khalifah yang berprestasi ya. Ya sebenarnya banyak prestasi, tapi ini yang paling menonjol gitu. Sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban ya. Secara keseluruhan banyak kebijakan yang sangat penting yang berimbas kepada peradaban Islam ya. Penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu banyak sekali, yaitu hadis, tafsir, fikih, usul fikih ya. Jadi kitab-kitab yang sekarang ilmu hadis, ilmu fikih itu banyak sekali yang diciptakan pada masa Daulah Umayyah gitu ya. Terus menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat, mengangkat keturunan orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang mereka taklukkan. Ya, ini kemajuan-kemajuannya meliputi ilmu pengetahuan, ada bidang ekonomi dan administrasi. Ya, ini banyak sekali ya. Untuk administrasi pemerintahan ini dibuat an-nidhamus siyasi atau organisasi politik, an-nidhamu idari ini tentang tata usaha negara, ada an-nidhamul mal tentang keuangan, adimul harbi tentang pertahanan ya, kalau sekarang kementerian gitu ya. Ini banyak sekali diciptakan ya pada masa Bani Umayyah. Terus bidang pembangunan kota Damaskus, kota Koirowan. Terus di bidang pendidikan ada kedokteran ya. Di bidang sejarah juga banyak sekali, ada buku-bukunya yang terbit begitu. Di bidang bahasa dan sastra ya juga sangat berkembang. Bahkan di bidang kimia juga ada ilmu nakli ya. Ada ilmu qiraat ya, yang sekarang kita pelajari itu semuanya berasal dari Daulah Umayyah. Ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih, ilmu nahwu. Ada sampai bidang arsitektur,
bidang kemiliteran. Ya, saya kira untuk materinya pada hari ini cukup ya, sampai di sini dulu ya. Ini karena sudah 10 menit. Saya kira cukup pemaparan singkatnya. Bisa kalian kembangkan sendiri atau tanya jawab ya. Terima kasih.